Perkenalkan, nama saya Muhammad Adhar Hakim Syahlani. Saya dari Prodi PJKR 2021 IKIP Budi Utomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan olahraga di Indonesia pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Pada masa penjajahan ada dua masa, yaitu masa penjajahan Belanda dan yang kedua masa penjajahan Jepang. Yang pertama saya akan menjelaskan pada masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Belanda sejak mula-mula berkuasa di Indonesia, pemerintah Belanda itu tidak pernah menaruh perhatian kepada latihan jasmani penduduk asli. Pemerintah Belanda melarang segala kegiatan jasmani, baik dalam langgar-langgar maupun dalam masyarakat. Maka dari itu, latihan jasmani warisan nenek moyang bangsa Indonesia semakin berkurang. Mula-mula perhatian itu muncul ketika sekolah-sekolah bagi anak-anak Eropa semakin berkembang pada abad 19. Pada waktu itu, Belanda masuk dan berkembang sistem Jerman yang semula hanya digunakan di kalangan militer, dan karena militer Belanda di Indonesia banyak mempunyai pengaruh, maka akhirnya sistem Jerman tersebut ikut pula dikembangkan di Indonesia. Yang mana sistem Jerman yang dikembangkan oleh Jan Spies dan Maul ini hanya bertujuan untuk menguatkan otot-otot militer, yang berarti kan fokus pada kemiliteran. Dilihat dari segi pendidikan dan ilmu jiwa kurang dapat dipertanggungjawabkan pada sistem Jerman. Maka kemudian sistem Jerman terdesak oleh sistem yang lebih baru, yaitu sistem Swedia yang mulai masuk Indonesia tahun 1918. Namun sistem Swedia akhirnya terdesak juga oleh sistem Austria, bertujuan untuk menjadikan manusia sempurna dalam bentuk form, prestasi, Leistung, dan isi Inhalt. Austria yang dipentingkan adalah si anak, yaitu mendidik secara form Kind aus, atau bisa disebut anak sebagai titik pangkal. Oleh karena sistem Austria sesuai dengan kemajuan zaman, maka sampai dengan akhir penjajahan Belanda di Indonesia masih digunakan di sekolah-sekolah. Pada masa ini permainan yang berkembang dengan pesat di masyarakat adalah sepak bola dan bulu tangkis. Di kalangan bangsawan adalah tenis lapangan, serta di kalangan orang Cina adalah tenis meja dan bola basket. Di sekolah dasar diajarkan kasti, slakbal, dan bermacam-macam permainan kanak-kanak yang berasal dari Belanda. Adapun sekolah lanjutan diajarkan sepak bola, bola tangan, dan golfball, atau bisa disebut dengan bola keranjang. Sebagai akibat dari penjajahan Belanda di Indonesia, di mana rakyat selalu tertindas, hidup miskin, tidak merdeka, dan ingin membebaskan diri dari belenggu penjajah, maka dari situ timbullah kebangkitan nasional. Yang pertama kali timbul adalah syariat Islam yang diusulkan oleh Budi Utomo, dan kemudian lahir pula organisasi politik lainnya. Puncaknya itu semua adalah peristiwa penting pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan adanya Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada tanggal 19 April 1930 lahirlah Ikatan Olahraga Indonesia yang pertama, yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang disingkat dengan PSSI, yang sekarang menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan berkedudukan di Yogyakarta, Solo, Madiun, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Pada tahun 1936 menyusul berdiri Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau bisa disingkat dengan PELTI yang berpusat di Semarang, dan sebagai ketuanya yaitu Dr. Buntaran. Kemudian pada tahun 1940 berdiri Persatuan Bola Keranjang Seluruh Indonesia atau bisa disingkat dengan PBKSI yang pusatnya di Jakarta dengan ketuanya Mr. Rusli, yang pada akhirnya dari kalangan olahraga Belanda waktu itu berusaha untuk menarik organisasi olahraga bangsa Indonesia ke dalam organisasi olahraganya, tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Pada Kongres Windon PSSI tahun 1938 lahirlah Ikatan Sport Indonesia
atau bisa disingkat dengan ISI, yang berpusat di Jakarta dan di bawah pimpinan Sutarjo Hadi Kusumo. Dengan terbentuknya ISI ini, secara organisatoris, dunia olahraga nasional hakikatnya lebih maju selangkah daripada dunia olahraga pimpinan penjajah Belanda. Di bawah pimpinan ISI, pada tahun 1938 telah pernah diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional di Solo. Sebagai manifestasi bisa disebut dengan bukti dari kehidupan olahraga nasional yang bersatu. Sekian, itu adalah presentasi penjelasan dari masa penjajahan Belanda. Ya, sekarang lanjut ke masa penjajahan Jepang. 3,5 tahun banyak menimbulkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin mengharapkan suatu mutu pendidikan yang baik kepada bangsa Indonesia. Begitupun terhadap latihan jasmani, kegiatan olahraga yang dilaksanakan pemerintah Jepang pada waktu itu. Andaikan beberapa tahun lagi, pasti sudah musnah Indonesia ini. Itu hanya 3,5 tahun, tapi penderitaannya sangat luar biasa pada masa penjajahan Jepang. Pada waktu itu, pemerintah Jepang memanfaatkan orang-orang Indonesia itu, yang pertama, memperkuat fisik dan mental para pemuda. Yang kedua, sebagai tontonan yang rekreatif. Yang ketiga, menyalurkan pemuda atau masyarakat ke arah positif agar terlena dari alam penjajahan. Yang keempat, memperkenalkan kebudayaan Jepang, khususnya olahraga sumo, judo, karate, serta olahraga kecil lainnya yang berasal dari Jepang. Dan yang kelima, yaitu memperkenalkan olahraga militer, masih tetap di posisi militer karena ini pada masa penjajahan. Namun secara menyeluruh, tujuan latihan jasmani pada saat itu hanya membentuk manusia yang setia kepada kerajaan Jepang dan mampu berperang membantu tentara Jepang. Pada saat itu, kenapa kok seperti itu? Karena Jepang menjajah Indonesia, posisinya itu juga dijajah oleh negara lain. Maka dari itu, si Jepang lari mencari pangan ke negara Indonesia yang kaya akan pangan di Indonesia. Kembali ke pembahasan selanjutnya. Meskipun kegiatan olahragaan pada masa penjajahan Jepang kurang insentif pembinaannya, namun ada juga hikmah dari kegiatan olahraga pada masa itu yang menguntungkan para pemuda Indonesia. Melalui pendidikan jasmani pada masa itu, melalui pendidikan jasmani di sekolah, di mana para siswa juga diajar baris berbaris, PBB, perang-perangan dengan senapan bersungkur tiruan, mainan pistol, mainan senjata, senapan sangkur, dan latihan fisik yang lainnya yang sangat berat. Pelajar-pelajar pada umumnya mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi. Hal inilah yang menguntungkan dan sangat membantu saat-saat bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali. Ketika Jepang menyerah kepada tentara sekutu, para pemuda Indonesia telah siap fisik dan mentalnya menghadapi tantangan-tantangan, baik dari Jepang sendiri, Inggris maupun Belanda, dan merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Sekian penjelasan dari masa penjajahan Jepang. Lanjut ke materi yang berikutnya, yakni masa kehidupan Indonesia pada masa
susunan pemerintahan atau Kabinet Republik Indonesia yang pertama dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 di Jakarta. Terdapat Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Kementerian ini tidak bertindak sebagai wakil pemerintah berdasarkan tekad rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Untuk pertama kalinya bertugas yang pertama yaitu 1. Menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang tinggi guna memasuki angkatan perang secara besar-besaran. 2. Mengusahakan rehabilitasi fisik dan mental bangsa Indonesia yang telah rusak selama penjajahan. Pada tahun 1947, organisasi olahraga yang bernama Gelora dan Jawa Tengko Tai Ikukai pada waktu itu meleburkan diri bersama-sama menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau bisa disingkat dengan PORI yang berkedudukan di kota Solo. Presiden Soekarno-Hatta sekaligus melantik Komite Olimpiade Republik Indonesia KORI yang diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Tugas KORI ini adalah menangani masalah keolahragaan yang ada kaitannya dengan Olimpiade. Semangat olahraga nasional pada waktu itu mulai berkembang dan menyala-nyala. Maka dipandang perlu untuk menerus memupuknya, terus menggapai, berputar terus sebagai semangat olahraga nasional pada waktu itu. Untuk maksud tersebut, PORI mengadakan pertemuan di Solo pada tanggal 1 sampai 17 Mei 1948 dan memutuskan untuk mengadakan Pekan Olahraga Nasional atau bisa disebut dengan PON seperti yang kemarin dilakukan di Papua. Kemudian ditetapkan tempat dan waktu penyelenggaraan PON yang pertama kali itu ada di Solo pada tanggal 8 sampai 12 September 1948. PON tersebut merupakan pekan olahraga yang sangat berkesan dan merupakan tonggak sejarah keolahragaan penting bagi Indonesia yang baru merdeka. Keolahragaan di lingkungan sekolah ini pelaksanaan, pengaturan, pengurusan, dan pembinaannya langsung dipegang oleh pemerintah, yaitu ditugaskan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Jadi antara pendidikan, pengajaran, sama kebudayaan itu ada biar ada satu padu yang bisa memasuki di keolahragaan. Keolahragaan di lingkungan masyarakat juga. Di samping upaya peningkatan kondisi fisik dan mental bangsa Indonesia, di masyarakat juga ditingkatkan mutu prestasi olahraga, terutama di forum internasional. Dengan pembinaan yang terus-menerus dan tekun, Indonesia kemudian dapat juga mengikuti Olimpiade di Helsinki pada tahun 1952, Olimpiade di Melbourne tahun 1956, dan Olimpiade di Roma tahun 1960. Pada pelaksanaan Olimpiade di Tokyo tahun 1964 dan Olimpiade lainnya sampai saat ini. Itu Indonesia sekarang. Agar Indonesia yang bertujuan untuk membangun bangsa dan manusia Indonesia baru, yaitu manusia yang tegak dan kuat fisik, mental, rohani, jiwa Pancasila, dan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat, itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka dengan keputusan Presiden Kepres nomor 94 tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 dibentuk Departemen Olahraga atau sekarang bisa disebut dengan Depora. Pada tahun 1964 Indonesia membentuk Dewan Olahraga atau bisa disebut dengan DORI sebagai ganti dari Kogor.
Karena Dori ternyata tidak sesuai dengan kehendak masyarakat olahraga Indonesia, maka pada tanggal 31 Desember 1966 dibentuklah Komite Olahraga Nasional Indonesia yang bisa disebut sebagai KONI, dan itu sampai sekarang. Sekian penjelasan dari kami atas berkembangnya olahraga pada masa penjajahan sampai masa kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.